Asal-usul leak, ilmu mistis yang melegenda di Bali. Bali, sebuah pulau yang terkenal dengan keindahan alam, budaya, dan seninya, juga menyimpan berbagai kisah mistis yang menarik untuk diketahui. Salah satunya adalah kisah tentang leak, sebuah ilmu yang dapat mengubah wujud manusia menjadi berbagai bentuk, seperti binatang, benda, atau sinar. Leak sering dianggap sebagai ilmu hitam yang digunakan untuk tujuan jahat, seperti mencari tumbal, menyantet, atau menakut-nakuti orang lain. Namun, apakah Anda tahu asal-usul dan makna sebenarnya dari ilmu leak ini? Menurut Kamus Bahasa Provinsi Bali.id, leak berasal dari kata lina aksara yang berarti hilangnya aksara, kemudian 5 aksara atau panca aksara. Aksara merupakan salah satu komponen penting dalam Tantra, sebuah ajaran spiritual yang mengajarkan cara untuk mencapai kesatuan dengan kekuatan tertinggi. Dengan demikian, ilmu leak sejatinya adalah ilmu aksara, yang dapat menempatkan aksara suci ke dalam tubuh manusia. Ilmu leak juga dapat diartikan sebagai upaya memperoleh pengalaman dalam melampaui diri melalui meditasi. Ilmu leak dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu satwika, baik, rajasika, ego dan keakuan, dan tamasika, emosi buruk. Hal ini menandakan bahwa leak adalah ilmu yang netral, tergantung pada niat dan cara penggunaannya. Ilmu leak yang baik dapat digunakan untuk tameng badan, perlindungan, atau penyembuhan. Ilmu leak yang ego dapat digunakan untuk menunjukkan kekuatan, kekayaan, atau kecantikan. Ilmu leak yang buruk dapat digunakan untuk menyakiti, membunuh, atau menghancurkan. Leak yang paling dikenal oleh masyarakat adalah leak yang berkonotasi buruk, yaitu leak yang berwujud sebagai kepala manusia dengan organ-organ yang masih menggantung di kepala tersebut. Leak seperti ini dapat terbang untuk mencari wanita hamil, untuk kemudian mengisap darah bayi yang masih di kandungan. Leak juga dapat mengubah diri menjadi babi, kera, ayam, bade, tempat mayat tulang manusia saat ngaben, page, keranda dari ulatan bambu kadang beserta petinya, atau bola api. Bentuk leak ini tergantung pada tingkat kesaktian dan level ilmunya. Ada 3 level ilmu leak, yaitu ilmu leak tingkat bawah, ilmu leak tingkat menengah, dan ilmu leak tingkat tinggi. Ilmu leak tingkat bawah adalah ilmu yang hanya dapat mengubah wujud menjadi binatang, seperti babi, kera, atau ayam. Ilmu leak tingkat menengah adalah ilmu yang dapat mengubah wujud menjadi benda, seperti bade, page, atau bola api. Ilmu leak tingkat tinggi adalah ilmu yang dapat mengubah wujud menjadi sinar yang berwarna merah, kuning, hijau, atau sebagainya. Leak yang berwujud sebagai kepala manusia dengan organ-organ yang masih menggantung di kepala tersebut adalah leak yang memiliki ilmu leak tingkat tinggi. Leak ini disebut juga sebagai leak pemoroan, leak nengkleng, atau leak ugik. Leak ini merupakan leak yang paling ditakuti dan dihindari oleh masyarakat, karena memiliki kekuatan yang sangat besar dan dapat menyebabkan kematian atau kerusakan. Leak ini juga dapat mengirimkan ilmu-ilmu santet, pengasih, penunduk, pembungkam, sirep, ilmu pelet, ilmu setik atau racun, dan sebagainya. Asal-usul leak yang berwujud sebagai kepala manusia dengan organ-organ yang masih menggantung di kepala tersebut dikaitkan dengan cerita Calonarang, sebuah legenda yang melegenda di Bali. Cerita ini berasal dari zaman pemerintahan Raja Erlangga pada abad ke-11 Masehi. Kala itu, ada seorang janda bernama Calonarang yang dianggap memiliki ilmu sihir hitam karena sering mengucapkan kidung-kidung aneh dan menyembunyikan diri ketika matahari terbenam. Calonarang mempunyai seorang putri yang sangat cantik bernama Ratna Manggali, yang tidak ada yang berani melamarnya karena takut pada ibunya. Calonarang marah dan menaruh dendam terhadap masyarakat, sehingga ia mengirimkan wabah penyakit dan kematian ke desa-desa. Prabu Erlangga yang merasa prihatin kemudian memerintahkan prajuritnya untuk membunuh Calonarang, namun mereka gagal dan malah menjadi korban ilmu hitamnya. Akhirnya Raja Erlangga meminta bantuan seorang pendeta bernama Empu Baradah yang kemudian mengutus muridnya yang bernama Empu Bahula untuk mempersunting Ratna Manggali dan mencari tahu rahasia ilmu Calonarang. Empu Bahula berhasil memperistri Ratna Manggali dan memperoleh kitab ilmu hitam milik Calonarang. Ia kemudian memberikan buku tersebut kepada gurunya, Empu Baradah, yang kemudian mengajak Calonarang berduel. Duel antara Empu Baradah dan Calonarang berlangsung sengit, saling melempar mantra dan ilmu hitam.
Empu Baradah akhirnya berhasil mengalahkan Calonarang dengan menggunakan ilmu Siwa Bhairawa yang merupakan ilmu tertinggi dalam Tantra. Calonarang pun mati dan tubuhnya terbakar menjadi abu. Namun sebelum meninggal, ia sempat memohon ampun kepada Guru Baradah dan memohon agar ilmunya tidak hilang begitu saja. Guru Baradah yang bijaksana kemudian memberikan bocoran ilmunya kepada para pengikut Calonarang, dengan syarat ilmu tersebut hanya boleh digunakan untuk kebaikan dan tidak boleh disalahgunakan. Empu Baradah juga memberikan ajaran tentang keseimbangan antara baik dan buruk, serta cara mencapai kesucian dan keselamatan. Dengan demikian, ilmu leak bukan lagi ilmu yang ditakuti dan dibenci, melainkan ilmu yang dihormati dan dijaga. Leak melambangkan salah satu aspek dari kehidupan manusia, yaitu kemampuan untuk berubah dan beradaptasi dengan lingkungan. Leak juga melambangkan kekuatan batin yang dapat digunakan untuk tujuan baik atau buruk, tergantung pada niat dan pilihan manusia. Leak juga melambangkan kekayaan budaya dan tradisi Bali, yang memiliki berbagai kisah dan legenda yang menarik dan menginspirasi. Demikianlah konten naratif tentang asal-usul leak, ilmu mistis yang melegenda di Bali. Semoga konten ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi Anda. Tentunya kisah ini diceritakan dengan keyakinan akan kebenaran dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di konten selanjutnya.